City Jakarta, inilah Liputan 6 Petang. Dugaan suap terhadap jaksa bisa membuka kembali penyelidikan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Jamu yang mengandung obat keras masih beredar sejumlah daerah. Selamat petang saudara, berita tentang penyuapan jaksa kasus BLBI akan kami lengkapi dengan dialog bersama Jaksa Agung Hendar Mansupanji. Saya Aryo Ardi, kami mulai Liputan 6 Petang hari. Demo pekerja perusahaan tekstil PT Raja Brana Cimanggis, Depok, Jawa Barat terus berlangsung. Pemilik pabrik yang memang sudah ditunggu para buruh akhirnya datang dengan pengawalan ketat. Pemilik pabrik pun berjanji akan membayar gaji para buruh selama 2 bulan. Setelah didemo para buruh, pemilik PT Raja Brana Darwin Wijaya akhirnya datang. Selain akan membayar gaji para buruh yang tertunggak selama 2 bulan, pertemuan para buruh dengan manajemen juga menyepakati masa depan pabrik yang kini dilanda kesulitan keuangan akan diurus oleh 2 pihak, yakni manajemen dan serikat pekerja. Di samping gaji, para buruh juga meminta agar dana jam sostek sejumlah 3,6 miliar rupiah dicairkan. Jika hasil kesepakatan tidak dijalankan, maka para buruh akan kembali berdemo. Percakapan telepon antara orang dekat mantan bos BDNI Syamsul Nursalim dengan sejumlah jaksa yang menangani kasus BLBI semakin menguatkan dugaan suap di balik penghentian kasus BLBI. Pasca pengumuman penghentian proses penyelidikan kasus BLBI terkait BDNI misalnya, Ketua Tim Jaksa menagih uang terima kasih sebesar lebih dari 6 miliar rupiah kepada Artalita Suryani yang merupakan orang dekat Syamsul Nursalim. Inilah suasana ketika Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian proses penyidikan atas kasus BLBI terkait Bank Sentral Asia atau BCA dan Bank Dagang Nasional Indonesia BDNI. Ketua Tim Jaksa BLBI Urip Trigunawan hadir, juga Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman. Tim penyelidik menyimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Namun, rupanya ada dugaan suap di belakang keputusan itu. Misalnya tampak dari percakapan telepon antara Ketua Tim Jaksa BLBI Urip Trigunawan dengan orang dekat Syamsul Nursalim Artalita Suryani. Urip mempertanyakan uang terima kasih kepada Artalita. Inilah percakapan mereka yang diperdengarkan dalam sidang dugaan suap jaksa penyidik BLBI di pengadilan. Sesuai apa? Aku bilang kemarin kamu nggak? Iya sesuai lah. Ya aku bilang kemarin ya. Oke deh. Apa yang bilang mantap akan enam? Belum lulus ya? Ada gara-gara kepala itu. Aku udah putus udah bicara itu udah diaksepsi sama ibu. Harus gitu ya? Iya. Ya sampai dikit lah ya. Artalita membenarkan percakapan telepon tersebut. Sedangkan jawaban Urip berbelit-belit dan sering mengaku tidak tahu. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Setelah Ketua Tim Jaksa BLBI Urip Trigunawan ditangkap KPK, Artalita Suryani menghubungi sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Jamdatun Untung Uji Santoso. Melalui Untung, Artalita meminta bantuan menelpon Ketua KPK Antasari Ashar untuk menyelamatkan dirinya. Artalita dan Untung juga sempat menyebut-nyebut nama Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono. Beberapa jam setelah Urip tertangkap KPK, Artalita Suryani atau Ayin menelpon Jamdatun Untung Uji Santoso yang menelpon jaksa Untung dari rumah yang diakui sebagai miliknya di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Rupanya Artalita berusaha meminta tolong jaksa Untung untuk menelpon Antasari Ashar, Ketua KPK yang juga mantan Direktur Penuntutan Jampidum, untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang ia sebut sebagai bos-bos. Itu si Urip ketangkap KPK dia. Urip gimana sih ketangkap? Kan dia kan mau eksekusi itu kan. Ya itu biasa, tanda terima kasih itu. Nah terus rupanya mau pakai siapa ya? Mau pakai
Ya nggak ada, sebenarnya nggak ada perkara apa-apa. Cuma kan dia baru terima dari urip kita. Iya. Nah sekarang telepon dulu Antasari, bagaimana cara namanya tuh? Coba dong telepon dulu sampai nama Antasari. Sama sih teleponnya. Nanti, suruh nyari dong. Hah? Nyari dong, suruh nyari. Sudah mana? Ya sebenarnya ini kan bisa ngamanin kita semua. Rupanya hubungan dekat Artalita tak hanya dengan Jaksa Urip Tri Gunawan, ia juga memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Ini memunculkan dugaan Kejaksaan Agung terlibat skenario besar kasus suap BLBI. Nina Bahri dan Gatot Setiawan melaporkan dari Jakarta. Ketua KPK Antasari Ashar mengaku tidak pernah dihubungi Jamdatun Untung Uji Santoso pasca penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan. Sedangkan Jam Intel Kejagung Wisnu Subroto mengaku tidak tahu menahu soal skenario Kejaksaan Agung menahan Artalita Suryani untuk mengamankan kasus penyuapan terhadap jaksa pengusut BLBI. Kalaupun ada kontak itu tersadap kontak itu dengan saya. Pada waktu itu terjadi, saya ada di ruang penyadapan justru. Ya. Saya ingin bahwa kita kembali kepada pokok perkaranya. Konsentrasi pada pokok perkaranya. Nah, tentunya KPK sedang mencermati justru persidangan itu. Apa ada kemungkinan pengembangan tersangka lain? Skenario apa? Pokoknya ibadah aja. Ya itu aja, kenapa kok ini ditangkap, kok ini enggak, itu aja sebenarnya. Persoalannya keadilan aja. Pak, jadi Bapak sama sekali memang tidak tahu ada Nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu kasusnya itu apa. Kedalaman kasusnya juga nggak ngerti, instrumen kasus itu diselidiki juga nggak pernah diajak ekspos, nggak ngerti apa-apa. Kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan dengan Artalita Suryani tampaknya akan melebar. Dalam rekaman pembicaraan telepon yang diungkap di persidangan tergambar adanya skenario besar yang melibatkan pejabat Kejaksaan Agung seperti mantan Jampitsus Kemas Yahya Rahman. Melaksanakan penyelidikan tentang kasus ini adalah memenuhi kehendak rakyat. Artinya? Lewat Komisi 3 DPR. DPR meminta kepada kita supaya diselidiki ini. Kenapa? Itulah cuplikan pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat itu, Kemas Yahya Rahman, ketika menjelaskan kasus BLBI. Tetapi bukti persidangan kasus penyuapan jaksa BLBI menunjukkan adanya indikasi baru. Sudah selesai. Siap, tinggal itu. Sudah jelas itu gambar. Tidak ada permasalahan lagi. Tapi bagus itu. Ya, tapi saya ketemu mati. Ya. Jadi baca Rakyat Merdeka enggak? Rakyat Merdeka mah nggak dibaca, nggak usah dibaca. Bukan, saya mau dicopot. Jadi gitu ya. Emang ini bang, saya mau informasiin. Yang mana? Masalah si Joker. Oh nanti. Enggak, itu kan saya dibukasin bang, benar-benar. Iya nanti ada cara lain nanti. Nah tenang ya. Hari Selasa ya saya ke ini ya. Gak usah nanti gampang itu. Nanti itu saya udah bicarakan. Jadi sudah ada pesan dari sana sudah. Iya sudah. Karena sampai itu. Udah kan begini bang. Jadi gini. Karena kita sudah terlalu, kan kita umumkan. Ada alasan lain nanti. Sudah ada dalam perencanaan. Sudah. Jika benar percakapan itu, nampaknya ada petinggi kejaksaan yang diduga terlibat dalam kasus BLBI. Saat ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya telah dicopot oleh Jaksa Agung terkait kasus tersebut. Tim Liputan Amesya TV melaporkan dari Jakarta.